Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu 'anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa khususan ila Syekh Muhammad Bakhid bin Ahmad Mu'in, summa ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, summa ila Syekh Salahul Syarbi Al-Qadiri wa ila jami'i masyayikhina fi hadhihi al-qaryah wa ila hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, alim ulama, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam ke kita melanjutkan pengajian rutin kita, kitab mengenal Al-Asma'ul Husna. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada ma'ana bihi fid darain. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur adalah nama Allah yang ke-36. Sebelumnya kemarin adalah Al-Ghafur. Nah, iko lanjutannya yaitu Asy-Syakur. Apa arti Asy-Syakur? Artinya yang maha bersyukur. Itu makna ringkas. Sedangkan kalau kita uraikan maknanya, yaitu dialah Allah yang membalas dengan balasan derajat yang sangat banyak terhadap sedikit taat yang dilakukan oleh hamba-hamba, dan Allah memberi dengan amal ibadah yang dilakukan hamba dalam dunia yang beberapa saat dengan nikmat di akhirat dengan tiada batas. Itu uraian daripada makna Asy-Syakur. Kalau hamba melakukan ketaatan, maka Allah balas dengan derajat atau dengan nilai yang banyak. Sudah tu hamba cuma beramal sebentar di dunia kok, tapi Allah balas dengan nikmat di akhirat yang tak ada batasan. Nah, itu makna Asy-Syakur. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala sedikit, namun balasan yang dibagi sangat banyak. Setiap kali Allah memerintahkan kita dengan perintah, maka apabila kita lakukan perintah itu, kita akan dibalas dengan balasan yang tak terkira. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rabbana laghafurun syakur. Surah Fatir ayat 34. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun syakur, sungguh benar-benar maha pengampun lagi maha bersyukur. Jadi diiringi yang kemarin ghafur, itu syakur, diiringi kalimat nama Allah ghafur dengan syakur. Ghafur kemarin apa? Kita buat dosa walaupun segedar gunung Allah ampuni.
Sudah tuh syakur tadi, amal dikit tapi Allah bagi banyak balasannya. Nah, itu menunjukkan nama Allah Asy-Syakur. Maksud dari ayat itu bahwa apabila kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, Allah akan ampuni dan diberi lagi hadiah balasan-balasan yang sangat gedang. Kenapa? Karena dia Asy-Syakur. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur." Surah Asy-Syura ayat 23. Wa may yaqtarif hasanatan, sesiapa yang memperbuat sekok kebaikan, nazid lahu fiha husnan, kami tambah bagi pada satu kebaikan itu kebaikan yang banyak. Innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Apa contohnya? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sesiapa yang perkataan, yang cakap akhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Cuman dengan kalimat yang ringan dan pendek yang kita ucapkan di akhir kalam atau perkataan atau cakap kita, maka kita akan dibagi balasan surga. Nah, ikoko adalah balasan yang luar biasa, yang menunjukkan orang yang melakukannya sangat bersyukur. Mengenai hal itu, kita disunatkan apabila mengunjungi orang yang sakit atau orang yang sakaratul maut untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di telingoe atau di kupinge dengan lemah lembut. Misalnya ada kawan kita atau keluarga kita atau orang tua kita yang sedang dalam sakaratul maut, apa ya, antak nak mati tu, maka kita disunatkan membisikkan di telingoe atau di kupinge dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi itu kalau sudah di tenggorokan, ghor-ghor namanya. Kalau sudah di tenggorokan tuh itu tidak bisa lagi tuh. Nah, jadi sebelumnya kita disunahkan mengucapkan, mengajarkan dia la ilaha illallah. Kalau kira-kira dia tak bisa, payah dia nak nyebut. Riwayat lain menyebutkan Allah, Allah, Allah. Kalau dia sudah nyebut Allah, sudahlah, jangan diulang-ulang lagi. Pokoknya kan tadi itu akhir kalamnya, akhir cakapnya, akhir ucapannya. Dia sudah nyebut Allah, nah sudahlah, jangan lagi diulang terus. Kemudian dia sudah nyebut Allah tadi, tadi minta hai pula, ulang lagi Allah, sehingga akhir kalam dia. Nah,
Jadi kalau sudah dia menyebutkan Allah, kemudian dia bercakap lagi selain dari itu, maka batal yang tadi itu. Ulang lagi gitu, ngajarinnya, talqinnya. Jangan kita sebut ngucap, jangan macam tu. Banyak macam tu kan. Nyebut. Itu kena ngajari, itu nyuruh. Lagi kita nyebut ngucap apa kata mak ngucap dah Allah gitu. Kalau dia bisa lah nyebut la ilaha illallah, maka sebutlah la ilaha illallah. Kalau dia kira-kira tak sanggup nak nyebut la ilaha illallah tu, jangan dipaksa la ilaha illallah, pakunya setengah. Macam mana? La ilaha mati. Apa arti la ilaha? Tidak ada Tuhan. Kafir aja dia. Musyrik. La ilaha mati. Tidak ada Tuhan. Kita tengok keadaannya kan. Kalau dia mampulah la ilaha illallah. Kalau dah gelap lagi rupa itu, ajarkan Allah. Apabila orang yang sakit tadi atau sakaratul maut tadi setelah mengucapkan zikir itu ada bercakap yang lain, maka hendaknya diulangi lagi, mentalkinkan. Nah, maksud dari contoh itu apa? Dengan mengucap la ilaha illallah itu masuk surga. Kata Rasulullah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita dia masuk neraka dulu, itu lain bab kan. Yang jelas masuk surga ujungnya. Apa nak dibahas dulu di neraka, tengok deh apa kan. Amal ini jelas endingnya masuk surga. Kalau akhirnya nyebut la ilaha illallah. Nak nyebut itu nak biasa. Nak lancar nyebut la ilaha illallah pas sakarat tu, nah waktu sehat ni lah biasa nyebut la ilaha illallah. Kalau waktu sehat umur 20, 30, 40, 50 jarang nyebut tu, payah kita ngajar mati tu. Kalau dak biasa nyebut ni. Kalau diajari sebaik lagu dangdut, tahu dia. Pas ngajar ngucap payah. Karena jarang berzikir. Apalagi contoh lain dari nama Allah Asy-Syakur. Sabda Nabi Muhammad SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang semayang 2 rakaat sebelum subuh, ada nyebutnya namanya solat fajar, ada nyebutnya solat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu Allah balas dengan balasan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuman 2 rakaat sebelum subuh. Kan bang mantuk azan lu subuh, semayang dulu gitu 2 rakaat, baru komat semayang subuh. 2 rakaat yang tadi itu salat fajar tadi, kalau kita melakukan itu Allah balas dengan yang lebih baik daripada dunia dan gegalo isi. Itu menunjukkan Allah Asy-Syakur. Dengan Asy-Syakur Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari dunia dan seisinya cuman dengan melakukan sholat 2 rakaat. Arti itu apa? Payah 2 rakaat subuh sebelum subuh. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Ada lagi malam Lailatul Qadar. Itu kalau beribadah pada malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan tu
83 lah. 83 tahun. Umur kita tak nyampe umur 83. Seakan-akan atau balasannya itu 83 tahun beribadah. Kalau malam Lailatul Qadar tu melakukan ibadah. Itu menunjukkan asyakur. Itu juga menunjukkan berkah umur, kenyok panjang umur. Ada orang umur atau usia panjang cuma tak ada berkah. Apa bahasa kita? Tua dah tak aguk Ada orang yang tak ada sampai tua tapi umur berkah. Jadi yang kita minta tu keberkahan umur kita. Naik kalau contoh umur cuma sekian puluh, tak sampai 60-70 tapi beribadah sampai 83 tahun misalnya. Sudah bulan puasa Ramadan, nambah lagi puasa Syawal 6 hari. Itu sama dengan berapa tu? Tahun. Apa artinya? Itulah menunjukkan Allah tu asyakur. Kalau kita buat dosa, kemudian kita bertaubat, Allah ampuni. Kalau kita kenal dengan Allah yang nama Al-Ghafur dan Asyakur, insya Allah tenanglah hidup kita. Orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, setiap kali ada perintah Allah, dia segera melaksanakannya. Karena dia yakin akan balasan yang Allah berikan yang sangat banyak. Itu kalau yang nyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bandingkan, kalau kita bekerja di dunia, sedikit upah yang kita terima, padahal kita lah kerja dengan keras, sangat jauh nian dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang sehari paling kuat 150, datik 500 sehari kan. Padahal lah litak yang gawe dari jam 7 sampai lah jam tak maghrib misalnya. Upaya paling itulah cuma. Tapi kalau Allah, perintah Allah cuma 2 rakaat sebelum subuh tadi itu sama dengan Allah balas dunia dan isi. Itulah bedanya. Kita tak tahan ninggali gawe, tahan ninggali ibadah demi gawean. Itu pula. Karena ngapo? Karena tak paham. Mudah-mudahan dengan ngaji kok Allah beri kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita beribadah kepada Allah dalam sehari itu, bisakah kita bayangkan berapa balasan yang Allah sediakan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai segala perbuatan kebaikan maupun keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa berniat melaksanakan suatu kebaikan tapi tidak digawai, tapi tidak dilaksanakan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, niscaya Allah akan mencatat pahala di sisi sebagai satu kebaikan yang sempurna. Berniat buat baik tapi tidak jadi, itu Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha, dan apabila seseorang berniat melakukan kebaikan lalu dia melaksanakan, katabahallahu indahu asyra hasanatin, niscaya Allah akan mencatat pahala di sisi sebagai perbuatan 10 kebaikan.
Kemudian kita berniat buat baik. Hari ko aku nak bersedekah 5.000. Ternyata jadi sedekah 5.000 kau deh. Nah itu Allah balas dia, mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ila 700 sampai 700 pula. Di'fin ila ad'afin kasiratin, bahkan berlipat-lipat ganda baiknya, banyaknya. Bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya. Itulah salah satu dari makna asyakur, yaitu Allah memberi balasan dengan balasan yang dak do terhingga. Kita ngaji kok. Apa dalam riwayat oleh para ulama, orang yang ikut majelis pengajian tu itu Allah ampunkan segala dosa. Segala dosa gitu kok. Kenapa? Karena malaikat mendoakan gitu, mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian apa lagi? Banyak terkadang hikmah yang kita belum tahu. Nah, ada kisah contoh seseorang bernama Muhammad. Muhammad punya anak namanya Muhammad. Siapa nama anak Muhammad tadi? Itu adalah Imam Ghazali, imam besar, Hujjatul Islam, banyak mengarang kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tauhid, termasuk syarahnya yang kita baca kok. Ayah itu tak ada guru dah, tak ada kiai dah. Tapi apa gawe ayah ni? Setiap ada majlis ilmu dia ikut. Padahal dia bukan seorang alim, bukan seorang ulama, bukan seorang syekh, tapi di mana ada majelis ilmu dia ikut. Padahal dia kok bergawe juga. Gawe dia kok apa? Tukang kapas. Tapi dia selalu siapkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Ternyata Allah karuniakan dia anak 2 orang, Seko Muhammad, Seko Ahmad namanya. Kedua-dua kok jadi ulama. Nah, mudah-mudahan kita kok macam kita kok lah lompong, lah jahil, tak tahu. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita, anak keturunan kita, tambah lagi kita tengok di kampung kita kok, mana ulama lagi? Siapa nak tempat bertanya lagi? Kalau kita talak ilah macam tu terus, dak tik lagi di kampung kita tanya Raden, ulama tempat esok nak bertanya ke generasi-generasi berikut ni. Nah, mudah-mudahan dengan bapak ibu yang hadir kok Allah anugerahkan gitu para penerus-penerus pejuang agama di kampung itu. Amin ya rabbal alamin. Itu hadir di majelis ilmu ya. Dan hadir di majelis ilmu itu pun wajib hukumnya. Wajib itu apa? Dalam ilmu fikih wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau orang tidak pernah hadir di majelis ilmu, berdosa terus. Macam itulah bahasa. Karena orang tidak tahu. Orang tahu yang wajib itu sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, rukun Islam. Setelah kita beriman bahwa Allah bernama Asy-Syakur, maka kita pun dituntut demikian. Artinya apa? Kita dituntut menjadi abdan syakuron, atau hamba yang pandai bersyukur. Untuk menjadi hamba yang bersyukur, maka harus bisa bersyukur kepada Allah dan kepada manusia. Bersyukur tu kepada Allah juga kepada manusia.
Jika cuma bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak diterima syukur. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda seseorang yang bersyukur kepada Allah jika dia pandai bersyukur kepada manusia. Bersyukur maksudnya terima kasih. Ya. Ada orang nolong kita, terima kasih. Kita bersyukur Allah nolong kita melalui wasilah dia tadi. Nah, tiba-tiba datang orang ke rumah bagi rezeki, kita ucapkan terima kasih. Kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada yang ngantar tadi, karena dia menjadi wasilah sampai rezeki kepada kita. Macam tu juga kalau orang datang ke masjid lah, apa dia nak berwakaf, saya nak bantu itu, bantu itu. Yang mengucapkan terima kasih siapa? Kebanyakan pengurus ada. Pak JJ lah yang mengucapkan terima kasih Pak. Sebenarnya orang tu juga, orang yang magi tu, dia harus nyebut juga terima kasih. Kenapa? Karena pengurus kok yang membuat wakaf dia tadi jadi amal jariah. Nah, contoh lah, harga semen 70, lagi duit 50. Pening pala Pak JJ, macam mana nak beli semen? Kurang 20. Pak JJ kok nambah. Jadi sama-sama terima kasih tu. Kita terima kasih, orang tu pun juga terima kasih. Terima kasih nian melalui pengurus masjid kok ikut jadi amal jariah aku. Misalnya ikut dak dia magi tu merasa dia apa kan? Merasa dia orang harus terima kasih dengan dia. Itu belum lagi tu. Makanya lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang orang bawa nasi bungkus, alhamdulillah, aku makasih dengan Tuhan kau, tak makasih dengan kau dah, karena kau rezeki dari Tuhan. Salah faham pula tu, karena Allah Ar-Razzaq, tak macam tu ya. Dalam hati kita segala rezeki kau dari Allah. Dalam hati kita, keyakinan tauhid kita, segala rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zahir kita tetaplah kita mengucapkan terima kasih, karena menjadi perantara atau wasilah. Bahaya dak dalam hati dia, orang itulah yang magi. Banyak macam tu pula. Manusia yang mana yang wajib kita bersyukur, dan bagaimana cara bersyukur kepada? Pertama, manusia yang wajib kita bersyukur kepada dia, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dak do, atau kalau dak karena ada Rasulullah, dak akan ada kita kok. Kenapa? Ingat dak awal pengajian kemarin Al-Khabir, kita kok ada itu karena dari Nur Muhammad. Kemudian apa? Kita kok macam mana kalau tak karena petunjuk daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikannya. Nah, sehingga sampailah kepada kita kini, barulah kita tahu Tuhan tu Allah, rukun iman sekian, rukun Islam sekian, ihsan tu baru kita tahu. Kemudian
Kalau juga tak doakan Rasulullah, kita tak akan menemukan petunjuk. Sangat wajar kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara bersyukur kepada Rasulullah tu? Secara umum pengertian bersyukur kepada Rasulullah adalah mengikuti apa yang disunatkan beliau. Dan di antara dengan cara pertama banyak memuji kepada beliau. Juga syukur kepada orang-orang yang memujinya. Bulan kini ke bulan Safar, insyaallah sebulan lagi masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Nah, itu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditanya Raden ko lah 2 tahun Allah izinkan melakukan Maulid Arba'in, perayaan Maulid Nabi setiap malam sampai 40 malam. Itulah dalam rangka apa? Karena kita memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji tadi karena kita bersyukur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikut saya ajak yang hadiah esok bulan depan, insya-Allah kalau kita masih hidup ya. Tiap malam. Kemudian kedua, memperbanyak sholawat. Bukti kita bersyukur atau terima kasih kepada Rasulullah, kita memperbanyak sholawat. Nah, kita hitung hari ko, mulai dari bangun tidur tadi sampai kini ko, berapa kali kita baca sholawat? Jawab dewek lah. Semakin banyak kita membaca sholawat, itu sebagai wujud kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Rasulullah. Belum lagi isu di akhirat, isu huru hara padang mahsyar. Sedangkan Nabi kita mencari-cari, mana umat aku, mana umat aku, mana jamaah Tanjung Raden, mana jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. Kita sibuk masing-masing, lah cemas segala tu. Ianya lah upwe hara mahsyar. Karena kita diriwayatkan isuk bangkit dalam 12 golongan, 12 bentuk rupa. Ada yang bentuk babi, ada yang bentuk kerau, ada kepala di bawah, kaki ke atas, ada perut yang nyelewel ke bawah, ada keluar nanah dari mulut. Cuma sekok golongan yang sempurna. Itu golongan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang galau telanjang galau tu, yang kau tadi dah dibagi pakaian dari surga. Nah, mudah-mudahan kita ada di situ. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Mencintai dan mengetahui keberadaan zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya yang ada di kampung kita. Harus diperhatikan penghidupannya. Zuriat Nabi tadi kok yang di kampung kita diperhatikan. Ada makannya dah, ada baju dah, ada tempat tinggal dah. Bukti apa? Bukti kita terima kasih kepada Nabi Muhammad, datuk zuriat tadi. Cuman kulo kalau berapa tahun nyari-nyari dia tanya Raden kok dah bertemu yo. Kemarin ada rupanya sudah pengantin dan tinggal siko deh kan. Tapi ada kabar insyaallah, mudah-mudahan ada. Sekiranya ada yang kekurangan dan kita ada kemampuan untuk membantu namun tidak dilaksanakan, maka belum sepenuhnya bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang wajib kita syukuri, kita berterima kasih kepada dia, yaitu 2 orang tua kita. Macam mana cara bersyukur kepada orang tua? Jika orang tua masih hidup, cara bersyukur yaitu dengan berbakti kepada mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknai, sangat rugilah bagi orang yang menemukan kedua orang tua dalam dunia apabila mati tidak masuk surga.
Selama dia hidup dia bertemu dengan ayam mak tapi mati tidak masuk surga. Itu ruginya. Artinya apa? Ketika dia hidup, ketika dia masih serumah dengan orang tua, dia tak berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang meninggal baru dia nangis, tak ada guna. Barulah nak ngempas kepala, sio-sio. Selagi hidup itulah. Karena apa? Karena bakti kepada orang tua adalah jalan yang mudah untuk mendapatkan surga. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Dan kalau kedua orang tua sudah wafat, maka cara bersyukur kepada mereka yaitu dengan menghadiahkan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja an abihi aw ummihi faqad qada hajjatahu wa kana lahu qadru asyri hijaj." Siapa yang menghajikan bapa atau ibu maka sungguh telah menunaikan haji dan diberikan ia ganda 10 kali haji. Yang ketiga, manusia yang wajib kita berterima kasih atau kita bersyukur, yaitu suami. Itu khusus ibu-ibu berarti kan. Rasulullah bersabda, aku lihat dalam neraka maka kebanyakan penghuni betina. Nabi nyebut, aku nengok dalam neraka banyak penghuni itu betina. Sahabat bertanya, ngapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, karena betina kau di sering kali tak terima kasih kepada laki. Ada bu, ya. Mudah-mudahan yang di luar dengar. Kita kok banyak jamaah di luar, Pak. Ada yang dengar di tangga, ada di teras rumah, kabar ya kan. Bu, tening dulu. Banyak isi neraka betina. Ngapo ya Rasul, kata sahabat? Karena banyak ada berterima kasih dengan laki. Bukan main laki balik bawa duit 1 juta, ngapo dak 2 juta. Ligat dikit bang, kurang terus. Ya. Seorang istri yang suka beribadah kepada Allah namun tak bersyukur terhadap laki, maka ibadah akan sia-sia. Dan masih banyak lagi manusia-manusia yang harus kita syukuri, seperti guru, juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, bahkan terhadap orang yang tak mengganggu kita, baik tetangga ataupun kawan. Guru juga mungkin kalau ada wasilah guru, kita pun tak tukang macau begini, tak tukang semayang. Banyak orang kini tentu tak tukang ngikut orang. Kita bersyukurlah pada guru-guru kita. Apalagi guru kok banyak ada guru tu mudarris, bahasa Arab mudarris tu ngajar ngajar balik, sebagai ngajar lagi. Ada muallim, arti guru juga dalam bahasa Indonesia. Dia ngajar tapi sampai muridnya tadi atau santrinya tadi betul-betul paham. Kalau yang pertama tadi paham tak paham terserah lah, penting aku datang ngajar balik. Itu yang pertama dia. Yang kedua dia tak sampai anak tu paham. Ada link ketiga, murabbi namanya. Dia membimbing hati kita juga. Guru tadi juga bukan cuman mengajarkan ilmu, tapi dia juga membimbing hati kita. Dan kata
Iskandar Zulkarnain dalam mukadimah kitab Ta'lim tu, dia lebih bersyukur kepada guru daripada kepada emak. Macam mana pula dia lebih bersyukur kepada guru daripada kepada emak. Ngapo? Emak kau tadi atau seorang ibu kau tadi itu tanzilu minas sama ilal ardi, nurunkan aku dari langit ke bumi, dari alam arwah masuk alam rahim, baru keluar alam dunia. Sedangkan seorang guru yang murabbi tadi membimbing rohani, membimbing hati tadi, itu tarfa'ul ardi ila sama, mengangkat gitu dari bumi ke langit. Nah, kitalah ibaratkan kita lagi di atas kok. Mana yang nak nuruni ember apa naik ember? Nuruni lah jatuh coba naik. Itu susahnya. Ibarat cakap Iskandar Zulkarnain macam tu seorang guru. Cuma payah nak guru macam tu. Kita jangan tertipu. Rupa-rupa bersorban, berimamah, berjubah, ujung-ujungnya jual jimat. Duit kau, hati-hati. Tapi kalau kita bertemu dengan seorang guru yang membimbing rohani kita, yang ibarat Iskandar Zulkarnain tadi, lebih daripada ibu edewek, maka ikutilah orang tu, peganglah kuat-kuat. Nah, itu karena dalam ilmu tasawuf, kalau ayah mak tu orang tua jasmani namanya. Macam kita lah punya anak, kita kok adalah orang tua jasmani bagi anak kita. Sedangkan seorang guru, seorang mursyid, seorang murabbi itu adalah orang tua ruhani. Maka penting kita kok punya orang tua jasmani, punya orang tua ruhani. Kalau bertemu, ikutilah. Apabila kita sudah bersyukur kepada manusia, begitu juga kepada Allah, jadilah kita seorang abdan syakur. Wallahu alam bisawab. Silakan. Tanya Bu. Ibunya mawang kulo Bu. Kulo maco hadis Nabi le. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di lingkungan kita ada suatu kegiatan gitu atau acara. Sedangkan kita belajar Asmaul Husna itu boleh kita jadikan zikir, boleh kita jadikan tempat kita meminta tolong. Tapi ada kegiatan itu yang mengingatkan kita boleh bertawassul ke wali Allah. Maksudnya misalnya membaca munakib gitu ya. Misalnya dalam munakib itu ada terdengar gitu kan, memang kita perhatikan, kita simak ada suatu kerajaan di mana rajanya zalim, maka datanglah seorang itu menemui, katakanlah mungkin wali Allah. Dia berkata, apakah zikir zikir yang untuk dilakukan untuk mengatasi kezaliman raja. Kalau saya tengok-tengok itu dia menyebutkan nama wali Allah. Kenapa tidak pakai Al-Jabbar? Al-Jabbar kan kita boleh berzikir dengan asma Allah yang seperti itu untuk mendapatkan bantuan Allah untuk mengatasi orang yang zalim. Jadi mana yang lebih pas? Apakah menggunakan Asmaul Husna tadi sebagai zikir untuk mendapatkan bantuan Allah untuk mengatasi suatu masalah dengan
berzikir menyebut nama wali Allah. Itu untuk menerangkan. Terima kasih Bu. Ya. Ada orang kerasukan, datanglah seorang qari lah, macokan Quran, tetap gola jin-jin yang nganggur di dalam lari-lari bejus-jusan maco. Datang seorang kiai baru lepas selop langsung ngambur ke jin ni. Umar bin Khattab lagi lewat lorong di pasar tu. Setan-setan nepi kalau lewat jalan lain. Kau ke mana? Ngapo lari? Ada Umar tadi. Ngapo takut-takut para jin setan tu ni? Kalau kita berpapasan dengan Umar melepuh gitu, meledak gitu. Kenapa? Karena cahaya daripada seseorang tu tadi. Ngeri kita orang kerasukan, kita ngajikan Quran, kena sembuh, tambah parah. Jadi bukan dibaca ni, tapi siapa yang baca. Maka galak kita nemui orang sebelah kita kok, tolong tu tawar ya. Kalau kita nawar dia ada mempan. Padahal baca dia sama lah. Nah itulah bedanya. Nah, itu namanya tawassul Pak. Jadi macam mana kalau kita berzikir pakai nama Asmaul Husna, woi sangat dianjurkan. Minta rezeki pakai ya Razak atau ya Latif. Nak bertinju pakai ya Jabbar, salah guna. Itu salah guna. Ya, atau ya Kohar. Kau baca ya Kohar 10 kali, kau tampar dia misalnya. Itu salah guna yang macam kita ngaji mana. Apa salah guna ya. Artinya Pak, kalau saya itu kisah Bapak tadi, kalau saya sebut itu orangnya. Siapa orangnya? Ada lagi tu riwayat pada ulama kita, ada pula orang ngadu ke rumah dia, kiai atau syekh, si anu tu minta tolong nian, kenapa anak kerasukan? Kau bawa selop aku sana, selop dengar sampai sana, itu selop kiai tu, langsung ngambur lah, jin setan. Belum lagi dia ke sana. Nah, itu lebih kepada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya waliullah. Itu Pak. Jadi macam mana? Bolehlah kedua mana yang kira-kira menurut kita tepat. Kalau kita bisa lah semakom lah dengan wali itu ni, baca lah. Kalau kita tak dalam, bagi kan dalam yang mampu. Itu Pak, alhamdulillah. Hah? Nanya? Ayo. Izin guru mau bertanya. Karena kita mengkaji atau belajar di bab syukur, bila seseorang menikmati rezeki, makan artinya ada lauk ikan, tetapi ketika dia makan enaknya kalau ada sop, apakah itu sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum termasuk ke dalam golongan yang bersyukur? Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang lauk tempoyak lah do. Enaknya kalau ada gangan, enaknya kalau ada sop. Kalau apa kok? Ya. Apakah itu bersyukur? Itu pertanyaannya.
Kalau sudah kita mendapatkan nikmat, kemudian kita merasa kurang, itu kan maksud kurang, enak nian kalau kok, enak nian kalau, maka itu tidaklah disebut sebagai orang yang bersyukur. Tapi apa? Ngikuti kehendak nafsu. Tu tadi datang balik Abang Anha balik ke rumah, kalau di rezeki itu 500,000, coba 700 bang. Sekali lagi datangi 1 juta, coba 1,100,000 bang. Tapi yang bersyukur macam mana? Bapa dia bagi, alhamdulillah. Bapa ada, alhamdulillah. Banyak orang yang kita anggap hidupnya lengkap, megah, tapi dia merasa kurang. Kenapa? Karena dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Ada mobil seko, nak mobil 2. Ada motor seko, nak motor 2. Kanti beli motor listrik, awak nak beli gola. Ada rumah seko, nak motor 2, nak rumah 2. Akhir lagi orang rumah nak 2 go. Kenapa? Terus nafsu tu menggerogot ni gitu. Dan caranya adalah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum, dan kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab sangat dahsyat. Jadi kalau enak-enak tu, enak kalau cengkur, itu nyak bersyukur. Kadang tu ngamal lewe, kebayang, benar datik dah. Kalau hari pada 1 juta, aku nak situ. Padahal benar datik dah. Tapi apa itu khatir bayangan daripada nafsu. Pada walaupun di situ ada nyebutkan 500 nak wakaf masjid. Walaupun ada tu. Buktinya apa? Pas dapat 1 juta lagi, hilang yang untuk masjid lah. Kagilah dulu lah, lain kali lah. Jadi jawabannya tidak termasuk. Iya. Kadang ada jemaah haji angkat, juga lah nanti doa, nanti pesan makan hajat itu kita jadi orang doa angkat. Tempat mengumpul tidak, yang jelas kita terima kasih, dan satu. Iya. Nah, kadang ada juga kita kecanduan dulu, cuma nggak tahu terlaksana atau tidak. Kita terima kasih dulu contoh. Kita kecanduan dulu gitu kan. Masuk sogo masuk pindah saya terima kasih dulu banyak gitu. Kira itu kita masuk dibolehkan. Masalah itu apa tadi kok? Kalau guru masuk sogo ya saya baca saya masuk rubuhan kan. Iya. Itu belum tahu terjadi kan. Iya. Masalahnya orangnya kan ada lagi. Penting kan kalu, ada kata kalu. Nah, tetaplah tu nama terima kasih. Setiap apapun ada kehendak tu be nikmat. Kita ada kehendak minta doa kan. Nah itu nikmat kan. Jadi kita ni bersyukur dengan diberikan nikmat itu. Sehingga dengan wasilah orang yang nak pergi tadi, berangkat haji tadi, atau kepada guru yang mengajar kita tadi, kita ucapkan terima kasih. Cuma kata salah satu guru saya, kamu jangan heran esok kalau di Sogo nengok aku detik gitu. Menunggu kami ni kan santri ni. Ngapa pula guru? Aku Sogo di atas gitu. Ya, dah bertemu di atas ya. Boleh? Allahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika
نتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقيم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما نفقه به أوامرك ونواهيك. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم